Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok kami tentang persaingan monopolistik. Dan selanjutnya kami persilahkan teman-teman dari kelompok kami menjelaskannya. Pengertian pasar monopolis. Menurut Kotler 2002, pasar merupakan bertemunya penjual dan pembeli yang lakukan transaksi barang atau jasa yang berada di tempat secara fisik. Melakukan promosi melalui iklan adalah kegiatan utama untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Promosi penjualan tidak diperlukan dalam persaingan dan monopoli yang adil. Untuk kompetisi penuh, setiap perusahaan membuat iklan untuk produk yang sama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena itu, tidak diperlukan iklan. Dan juga monopoli iklan tidak harus menjadi satu-satunya barang di pasar. Monopoli harus mengiklankan perusahaan pesaing karena mereka menghasilkan berbagai jenis produk. Karakteristik dari pasar monopolistis, itu pasar monopolistik adalah struktur pasar yang ciri-ciri gabungan dari dua pasar ekstrem, yaitu pasar kompetitif atau persaingan sempurna dan monopoli. Karena itu, karakteristiknya meliputi ketidakpastian pasar monopoli dan karakteristik pasar persaingan sempurna. Pasar untuk persaingan monopolistik dapat diartikan sebagai suatu jenis pasar di mana banyak produsen yang memproduksi barang dengan karakteristik yang berbeda atau produk yang berbeda. Karakteristik pasar monopoli kompetitif bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, adanya berbagai macam penjual. Ada begitu banyak tipe penjual di pasar monopoli kompetitif, tetapi tidak pernah sebanyak di pasar persaingan sempurna. Jika sudah ada puluhan perusahaan di pasar, mungkin sudah ada pasar monopoli yang kompetitif. Tidak satupun dari perusahaan-perusahaan ini jauh melebihi perusahaan lain. Perusahaan monopoli di pasar relatif memiliki ukuran yang hampir sama. Ini berarti bahwa produksi suatu perusahaan relatif rendah dibandingkan dengan total produksi untuk seluruh pasar. Yang kedua, produk bersifat berbeda jenis. Membedakan antara pasar monopoli kompetitif dan persaingan sempurna yang dijelaskan di atas, produk beberapa perusahaan dalam persaingan sempurna serupa. Oleh karena itu, sulit untuk membedakan apa produksi dua perusahaan dan apa produksi perusahaan lain. Produksi dalam pasar monopoli kompetitif dibedakan produk terdiferensiasi dan secara fisik mudah dibedakan antara produksi atau satu perusahaan dan produksi perusahaan lain. Selain perbedaan dalam bentuk fisik produk, ada juga perbedaan dalam kemasan, perbedaan dalam bentuk layanan purna jual perusahaan, dan perbedaan dalam cara membayar produk yang mereka hasilkan. Karena perbedaan ini, produk yang diproduksi oleh perusahaan di pasar monopoli kompetitif tidak sempurna menggantikan produk yang diproduksi oleh perusahaan lain. Mereka hanya pengganti dekat atau pengganti dekat. Perbedaan dalam jenis barang yang diproduksi adalah sumber kekuatan monopoli, meskipun lemah, yang memiliki perusahaan di pasar monopoli yang sangat kompetitif. Karakteristik ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Kekuatan pasar kompetitif dari monopoli dapat digunakan untuk menaikkan harga yang sesuai untuk oligopoli dan monopoli. Kekuatan untuk mempengaruhi harga perusahaan monopoli bergantung pada kualitas produk yang mereka buat, yaitu
Mereka memiliki tingkat atau produk tunggal yang berbeda. Perbedaannya ini adalah konsumen memilih, yaitu mereka tidak menginginkan produk dan produk yang berbeda yang tidak sama dengan perusahaan lain. Memiliki pekerjaan yang bagus adalah ide yang bagus, tetapi memiliki pekerjaan yang bagus adalah ide yang bagus. Ketika perusahaan menurunkan harga, tidak mudah menjual semua produk yang mereka buat. Di pasar konsumen, sederet produk dapat digunakan sebagai sumber informasi. Karakteristik keempat, masuk ke dalam industri lebih mudah. Perusahaan yang akan melakukan bisnis di pasar kompetitif monopolistik tidak akan mengalami kesulitan besar. Rintangan yang mereka hadapi tidak seberat dalam oligopoli dan monopoli, tetapi jaminannya tidak sesederhana di pasar yang bersaing sempurna. Beberapa faktor penyebabnya. Pertama, modal yang dibutuhkan relatif tinggi dibanding dengan mendirikan bisnis di pasar yang kompetitif. Yang kedua, bahwa perusahaan harus menghasilkan produk dengan gaya yang berbeda dengan produk yang sudah ada di pasaran dan memasarkan produk untuk mendapatkan langganan. Konsekuensinya, bisnis baru harus secara praktis mencoba menghasilkan produk yang menarik daripada yang ada di pasar dan harus meyakinkan konsumen akan kualitas produk yang baik. Untuk karakteristik yang terakhir, kompetisi pemasaran penjualan sangat aktif. Harga tidaklah menjadi penentu utama dari ukuran pasar korporasi di pasar monopoli. Sesuatu yang bisa dijual perusahaan pada tingkat harga yang relatif lebih tinggi, perusahaan lain mungkin memiliki harga produk yang rendah, tetapi tidak banyak pelanggan yang menarik. Situasi ini dikarenakan sifat barang yang mereka produksi. Untuk memengaruhi selera para pembeli, pengusaha berpartisipasi dalam kompetisi tanpa harga. Kompetisi ini meliputi antara lain meningkatkan kualitas dan desain produk, melakukan kegiatan iklan berkelanjutan, menciptakan kondisi penjualan yang menarik, dan lain-lainnya. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolitis. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolitis. Jenis persaingan individu yang dijelaskan di bagian sebelumnya penting untuk pendekatan sukarela yang dihadapi perusahaan dalam kompetisi individu. Kurva yang diinginkan dari perusahaan yang bersaing secara monopolistik jauh lebih kuat daripada yang independen. Tetapi gaya tersebut tidak mencapai kekuatan yang cukup, yaitu kurva yang diinginkan mirip dengan bidang sumbu. Nyatanya, kurva yang diperlukan untuk berbagai produk dalam persaingan monopoli jauh lebih sederhana daripada di bawah. Kurva permintaan ini berarti ketika perusahaan menaikkan harganya, jumlah barang yang dijual berkurang dan dipalsukan secara signifikan. Ketika perusahaan menurunkan harga, jumlah barang yang dijual. Keseimbangan jangka pendek. Karena permintaan melambat dan karena itu penurunan MR tidak sesuai dengan permintaan. Hubungan perusahaan yang dicapai di pasar yang kompetitif adalah pada saat yang sama. Keadaan ini berhubungan dengan keragaman permintaan pasar secara keseluruhan, tetapi dalam persaingan monopolistik. Permintaan sebelum perusahaan merupakan bagian dari permintaan pasar secara keseluruhan. Keuntungan maksimum dicapai ketika produsen menghasilkan produk pada level di mana kondisi MC sama dengan MR tercapai. Oleh karena itu, laba maksimum dicapai ketika kuantitas produksi adalah H, dan pada tingkat produksi ini tingkat harganya adalah P. Kuadrat PABC menunjukkan kuantitas laba maksimum yang dicapai perusahaan monopoli. Kerugian dapat diminimalkan jika kondisi marginal cost MC sama dengan marginal revenue MR tercapai. Ini berarti bahwa perusahaan harus mencapai tingkat produksi sejauh H. Pada tingkat produksi ini harganya mencapai P.
Jumlah kerugian yang diterima ditunjukkan oleh kotak PABC. Sekalipun menerima rugi, perusahaan akan terus bekerja selama sales yang didapat lebih besar dari biaya perubahan atau harga melebihi AVC. Keseimbangan jangka panjang. Tidak ada hambatan bagi perusahaan baru dalam persaingan monopolistik. Laba yang lebih tinggi dari biasanya menyebabkan peningkatan perusahaan di pasar. Akibatnya, semakin kecil permintaan untuk setiap bisnis pada tingkat harga yang berbeda. Artinya bahwa ketika perusahaan baru bergabung, kurva permintaan DD dan tentu saja kurva penjualan marginal MR bergeser ke kiri. Masuknya bisnis baru dan pergeseran kurva DD dan MR ke kiri terus berlanjut, sehingga bisnis hanya memperoleh laba normal. Seperti halnya perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, setiap perusahaan dalam persaingan monopolistik akan memperoleh laba jangka panjang yang normal. Penilaian terhadap persaingan monopolistik. Salah satu fungsi dari sektor swasta adalah untuk mempromosikan pemasaran. Keuntungan dan kerugian dari aspek-aspek ini akan dijelaskan di bagian berikut. Di bagian A, efisiensi menggunakan sumber daya menilai efektivitas pasar kompetitif dalam alokasi sumber daya. Perbandingan dibuat dengan efisiensi perusahaan di pasar yang sepenuhnya kompetitif. Bagian B, efisiensi dan keanekaragaman hasil produksi dalam analisis sebelumnya. Dijelaskan bahwa produk yang diproduksi oleh perusahaan dengan monopoli kompetitif memiliki gaya yang berbeda, yaitu mereka berbeda dalam hal kualitas produk, pengemasan dan layanan pasca pengiriman. Perbedaan-perbedaan ini berarti bahwa konsumen membuat keputusan yang baik, yang dapat mereka buat dalam pasar persaingan sempurna. Sebagaimana dijelaskan, pilihan yang lebih baik ini dapat dilihat sebagai kompensasi untuk penggunaan sumber daya yang kurang efisien. Bagian C, perkembangan teknologi dan inovasi. Berapa lama lagi persaingan dan teknologi akan mempengaruhi persaingan? Secara umum, para ekonom mengklaim bahwa pasar kompetitif menawarkan terlalu banyak insentif untuk mempromosikan teknologi. Manajemen terbatas didasarkan pada kenyataan bahwa perusahaan hanya menghasilkan laba normal dalam jangka panjang. Keuntungan yang lebih baik dari biasanya dapat segera mengarah ke kegiatan pengembangan teknologi. Namun, momentumnya lemah karena perusahaan mengakui bahwa mereka adalah manfaat dari pengembangan teknologi dan inovasi yang tidak dapat bertahan lama. Margin laba sering mendorong perusahaan lain untuk memasuki sektor ini, dan ini akan terus menghasilkan lebih banyak laba yang hilang. Akibatnya, manfaat pengembangan teknologi dan keberlanjutan tidak lagi diakui seiring waktu. Bagian D, distribusi pendapatan persaingan monopolistik, menghasilkan pola distribusi pendapatan yang cocok dengan pola yang digunakan dalam pasar kompetitif, yaitu distribusi pendapatan seimbang karena tidak ada surplus laba dalam jangka panjang, sehingga pengusaha dan pemilik tidak menerima surplus pendapatan. Selain itu, ada banyak perusahaan di pasar yang berarti bahwa laba normal dibagikan kepada sejumlah besar pemegang saham dan pengusaha. Berdasarkan tren ini, para ahli ekonomi berpendapat bahwa pasar kompetitif monopolistik mengarah pada pola distribusi pendapatan yang lebih adil. Bagian E, kompetisi bukan harga persaingan non-tarif. Pada kenyataannya, melibatkan upaya oleh perusahaan tanpa perubahan harga untuk menarik lebih banyak konsumen ke produk yang mereka hasilkan. Padahal, upaya menciptakan persaingan tanpa kompetisi bertujuan menggeser kebutuhan akan hak ke hak. Interpretasi ini menyiratkan bahwa untuk setiap pendapatan dan setiap kesempatan kerja, jumlah sumber daya yang dibutuhkan meningkat. Persaingan tanpa harga dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, diferensiasi produk, yaitu penciptaan produk yang serupa tetapi berbeda gayanya dibandingkan dengan perusahaan lain.
contohnya seperti iklan dan berbagai jenis kampanye pemasaran. Bagian 2, dalam persaingan monopolistik dan oligopolistik, persaingan tanpa harga sangat kuat. Dalam dua pasar yang dijelaskan di atas, seseorang berbicara tentang persaingan total dan monopoli. Persaingan tanpa harga tidak terlalu penting untuk satu hal, alasannya tidak sulit untuk ditemukan, terutama karena perusahaan monopoli tidak memiliki pesaing. Dalam persaingan penuh, tidak ada persaingan tanpa harga karena produk yang diproduksi oleh perusahaan adalah sama atau serupa dan konsumen tidak dapat membedakan antara produksi satu perusahaan dan perusahaan lain. Perusahaan oleh karena itu tidak masuk akal dalam perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan melalui persaingan bebas. Pelanggan tidak akan dapat mengetahui produk mana yang dibuat oleh perusahaan untuk bersaing untuk harga yang kompetitif. Bagian F, keanekaragaman hasil produksi setiap perusahaan. Dalam lingkungan persaingan monopoli, akan mencoba untuk memproduksi produk dengan sifat khusus yang dapat jelas dibedakan dari produk perusahaan lain. Oleh karena itu, sebagian besar produk yang dibuat dalam kisaran yang berbeda dalam gaya, kualitas, desain, gaya dan warna akan ditampilkan di pasar. Ragam produk merupakan ciri khas pasar yang kompetitif yang tidak sepenuhnya kompetitif. Sebagaimana dijelaskan, dalam pasar yang sangat kompetitif, produk yang diproduksi dan diperdagangkan adalah sama, memiliki sejumlah besar produk di pasar. Kapitalis membawa manfaat bagi perusahaan dan pelanggannya. Kepada setiap perusahaan, barang yang berbeda-beda sifatnya tersebut akan menjadi daya tarik khusus ke atas barang yang diproduksikannya. Segolongan konsumen tertentu akan lebih suka membeli barangnya walaupun harganya lebih mahal kalau dibandingkan dengan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan produsen-produsen lain. Dengan demikian, diferensiasi produksi dapat menciptakan suatu bentuk kekuasaan monopoli. Dengan menghasilkan suatu barang tertentu yang berbeda dari barang lainnya, perusahaan menciptakan suatu penghambat kepada perusahaan-perusahaan lain untuk menarik para langganannya. Diferensiasi produksi memungkinkan seorang produsen dalam pasar monopolistis untuk tetap menjual produksinya, tetapi jumlahnya semakin sedikit apabila ia menaikkan harga. Tetapi sebaliknya, produsen itu dapat menarik sebagian dari langganan perusahaan lain sekiranya ia menurunkan harga penjualan barangnya kepada para konsumen. Barang yang sejenis tetapi berbeda corak tersebut menimbulkan suatu keuntungan pula, yaitu pilihan mereka untuk membeli sesuatu barang menjadi lebih beraneka ragam. Ini memungkinkan mereka memilih barang yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Seperti telah disinggung sebelum ini, ahli-ahli ekonomi banyak yang memandang pilihan yang beraneka ragam itu sebagai suatu kompensasi terhadap ketidakefisienan persaingan monopolistis di dalam menggunakan sumber daya. Pemasaran menggunakan iklan. Di perusahaan modern, proses mempersiapkan dan memproduksi iklan merupakan bagian integral dari upaya untuk mengiklankan produk mereka. Biaya iklan perusahaan yang mengandung sejumlah besar data kadang-kadang menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam biaya produksi. Organisasi yang menjalankan kegiatan iklan mencapai satu atau kombinasi dari 3 tujuan berikut. 1. Memberikan informasi produk. Jenis iklan ini digunakan untuk menginformasikan pelanggan tentang produk. Ini bisa menjadi sesuatu yang sudah ada sejak lama atau sesuatu yang baru saja dilakukan. Iklan semacam ini disebut informasi pemasaran. Kedua, menekankan kualitas produk. Iklan semacam itu dilakukan untuk menjelaskan jenis produk kepada pelanggan. Beberapa pasar perlu berkembang untuk meningkatkan pengalaman konsumen produk ini di pasar. Iklan semacam itu dikenal sebagai iklan-iklan. Tanpa iklan semacam itu, konsumen dapat mengubah perilakunya dan berlangganan perusahaan lain yang membuat produk serupa yang biasanya diiklankan.
Ketiga, menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Beriklan untuk memberitahu bisnis tentang kegiatan yang dilakukannya. Publisitas untuk hasil produksinya tidak digarisbawahi. Pengumuman ini juga dibuat untuk menghindari larangan iklan pemerintah seperti iklan rokok. Dari ketiga jenis iklan, perusahaan menetapkan jenis iklan pertama dan kedua di pasar yang kompetitif dan monopolistik. Jenis iklan pertama paling sering digunakan ketika bisnis memperkenalkan lini produk baru, meskipun jenis iklan kedua digunakan untuk mempertahankan posisinya di pasar. Iklan dan biaya produksi. Apakah ada insentif untuk menambah atau mengurangi biaya per unit? Keduanya dapat digunakan dan bergantung pada perubahan permintaan sebagai akibat dari iklan. Jika produksi terlalu cepat, biaya produksi akan berkurang. Namun, peluang ini tidak hanya berguna tetapi juga berarti bahwa iklan sebagai suatu peraturan mengarah pada peningkatan biaya produksi. Perbedaan pendapat tentang pengaruh iklan terhadap biaya produksi dan biaya produksi dapat dijelaskan oleh gambar 59. Biaya rata-rata jangka panjang dari suatu perusahaan monopolistis sebelum melakukan kegiatan pengiklanan adalah AC. Permintaan ke atas barang yang diproduksi oleh perusahaan itu adalah D1. Mengekspresikan pendapat yang menjelaskan baik buruknya iklan untuk menilai berapa banyak iklan yang dibuat untuk masyarakat. Jelas bahwa iklan berkualitas baik, tetapi kelemahannya juga dapat ditunjukkan dengan mudah. Untuk memaksimalkan efek positif dari iklan, konsekuensi negatif harus dihindari. Beberapa langkah penting untuk ini. A. Beriklan terutama harus berupaya memberikan informasi yang jujur dan jujur tentang produk yang dijual. B. Undang-undang perlu diperkenalkan untuk memantau bahwa perusahaan memproduksi iklan yang lebih sopan. C. Tindakan pengiklanan harus diatur untuk mencegah perusahaan baru memasuki sektor ini.